Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Adapun fokus muatan pembelajaran pada kali ini adalah Bahasa Indonesia, PKN, IPS, dan SPDP. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Koperasi adalah salah satu lembaga ekonomi yang menerapkan asas gotong royong. Berikut adalah berbagai informasi tentang koperasi yang ditulis dalam sebuah naskah pidato. Nah, yang pertama, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Yang kedua, kekeluargaan adalah merupakan asas dari koperasi. Ketiga, pengurus bertugas melaksanakan dan anggota bertugas untuk mengawasi. Kemudian, keputusan akan selalu diambil secara musyawarah. Nah, adapun nilai-nilai yang diterapkan anggota koperasi terhadap Pancasila adalah nilai ketuhanan, kekeluargaan, persatuan, kegotong royongan, dan kesejahteraan sosial. Nah, ini bisa terlihat dari lambang Koperasi Indonesia. Nah, berikut coba kalian perhatikan gambar pada layar. Ini adalah gambar dua kampus yang terkenal di Asia Tenggara. Yang di sebelah kiri adalah kampus di Singapura dan yang di sebelah kanan adalah kampus di Indonesia. Di kedua kampus ini atau di kedua universitas ini banyak warga negara asing yang bersekolah atau menimba ilmu di sana. Nah, hal itu adalah salah satu contoh bahwa negara kita dan negara-negara lain juga di Asia Tenggara ikut dalam kerjasama di bidang pendidikan. Untuk mengingatkan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Kedua, mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Ketiga, mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain, dan menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama di bidang pendidikan berkaitan erat dengan kerjasama di dalam bidang iptek. Nah, kerjasama dalam bidang iptek sebagai berikut, yaitu mengelola pusat penelitian untuk biologi, mengelola pusat penelitian ilmu pengetahuan matematika, mengelola pusat pendidikan bahasa Inggris, mengelola lembaga penelitian dan pengkajian pertanian. Nah, ini semua sudah kita pelajari pada semester 1 yang lalu. Silakan dibuka-buka kembali. Setiap negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin atau sekjen ASEAN. Nah, pada saat memimpin terkadang kita mengalami atau menemui berbagai perbedaan pendapat. Namun, perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah. Bukankah musyawarah adalah bagian dari nilai-nilai kepemimpinan? Nah, seorang pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak merasa bahwa dirinya paling hebat. Apakah kamu sering mendapat kesempatan untuk memimpin atau pernah mendapat kesempatan untuk memimpin? Siapa yang kamu pimpin dan bagaimana perasaanmu? Nah, berikut adalah sebuah cerita yang
menunjukkan seorang pemimpin di dalam keluarga yang bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu masalah. Judulnya adalah Deda dan 5 butir kentang. Dahulu ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini hujan turun. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang, itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga." "Aku tahu, bersabarlah. Semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada, biarlah untuk makan anak-anak saja," kata Deda. Menjelang sore, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka, ternyata ada seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. "Aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku minta sedikit makanan?" tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda lalu bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. "Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu," kata Deda kepada pengemis. "Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dahulu," kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi, dia berpesan, "Jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makan keluargamu." Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitulah seterusnya. Kini Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada para tetangga. Nah, bagaimana menurut kalian nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam cerita? Yang pertama adalah suka berbagi atau senang menolong. Nah, di sana dikisahkan keluarga Deda menolong si pengemis tua dan juga kemudian berbagi kepada tetangganya. Yang kedua, mereka juga rela berkorban. Salah satu contoh adalah ayahnya yaitu Deda berkorban untuk anak-anaknya, memberikan makan anak-anaknya walaupun dirinya sendiri tidak makan, dan juga rela berkorban kepada pengemis untuk memberikan makanan yang sebenarnya sudah sangat sedikit sekali. Nah, kemudian nilai yang berikutnya adalah bermusyawarah. Jadi mereka sebelum memutuskan untuk memberikan makanan kepada pengemis itu, mereka bermusyawarah dulu dengan keluarganya. Nah, demikian nilai-nilai Pancasila yang diterapkan di dalam keluarga tersebut yang ada di dalam cerita. Kalian masih ingat kan materi semester 1 tentang bagaimana membuat patung? Nah, sekarang mari kita berkreasi membuat patung dari bubur kertas. Selanjutnya, kalian bisa baca langkah-langkahnya pada buku tematik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.